Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Puji Tuhan, pagi hari ini kita masih semangat untuk saat teduh bersama. Bapak Ibu dan Saudara, kita akan merenungkan firman Tuhan dari pedoman saat teduh 4B GKI Residen Sudirman. Hari Sabtu tanggal 21 Januari 2023 dengan judul renungan hidup bahagia dalam firman Tuhan. Sebelumnya Bapak Ibu, mari kita persiapkan hati kita untuk menyambut sabdanya. Kita akan memuji Tuhan bersama-sama dari lagu Bersamamu Bapa. Bersamaku di setiap musim hidupku, tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu, tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenanan-Mu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Bapak Ibu dan Saudara, sejak dunia ini dilanda oleh dosa, oleh karena manusia pertama Adam dan Hawa yang tergoda kemudian jatuh dalam dosa, maka seluruh aspek kehidupan manusia mengalami kerusakan, kesusahan, dan penderitaan. Bahkan yang lebih memprihatinkan adalah tidak ada satupun manusia yang memiliki kerinduan untuk mencari Tuhan. Kecenderungannya adalah berbuat dosa dan melawan Tuhan. Hari ini setiap kita yang hidup di dalam dunia yang berdosa, kapanpun dan dimanapun kita selalu diberhadapkan dengan begitu banyak godaan yang dapat membuat kita jatuh. Karena itu hampir mustahil untuk bisa hidup dalam kebahagiaan. Bapak, Ibu, dan Saudara, hari ini firman Tuhan menunjukkan kepada kita bahwa ada jalan menuju hidup bahagia. Mari kita merenungkannya bersama. Dari Mazmur 119 ayat 1 sampai dengan 8 nanti akan dibacakan oleh Pak Yosa. Itu adalah dasar renungan firman Tuhan yang kita renungkan pagi hari ini. Sebelumnya, Bapak, Ibu, dan Saudara, mari kita bersatu hati, kita berdoa.
Bapa Surgawi, Bapa yang sangat mengasihi kami. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan pagi hari ini. Kami masih bersemangat dan bersukacita untuk membaca serta merenungkan firman-Mu. Biarlah ini semua boleh menjadi tuntunan bagi hidup kami ya Tuhan. Biarlah pada saatnya nanti kami boleh merasakan kebahagiaan sejati, dan hari ini Tuhan tunjukkan bagaimana dapat meraihnya. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari Bapak Ibu kita membaca Mazmur 119 ayat 1 sampai dengan 8 yang menjadi dasar untuk saat teduh kita pada pagi hari ini. Berbahagialah orang-orang yang hidupnya tidak bercela, yang hidup menurut Taurat Tuhan. Berbahagialah orang-orang yang memegang peringatan-peringatannya, yang mencari Dia dengan segenap hati, yang juga tidak melakukan kejahatan, tetapi yang hidup menurut jalan-jalan yang ditunjukkannya. Engkau sendiri telah menyampaikan titah-titah-Mu, supaya dipegang dengan sungguh-sungguh. Sekiranya hidupku tentu tidak berpegang pada ketetapan, maka aku tidak akan mendapat malu apabila aku mengamat-amati segala perintah. Aku akan bersyukur kepadamu dengan hati jujur apabila aku belajar hukum-Mu yang adil. Aku akan berpegang pada ketetapan-ketetapan-Mu, janganlah tinggalkan aku sama sekali. Terima kasih Pak Yosa. Bapak Ibu dan Saudara, pemazmur menyatakan bahwa orang yang berbahagia adalah yang memegang firman Tuhan dalam hidupnya, yang artinya melakukan firman. Tidak mungkin bisa tetap hidup kudus jika tidak menghidupi firman Tuhan, sebab kekuatan dan hikmat untuk menghadapi dunia hanya dapat diperoleh dalam firman. Bagi pemazmur, ketika kita hidup dalam firman, kita tidak akan mendapat malu. Pada ayat 6, pemazmur seakan-akan menegaskan agar tidak menganggap firman Tuhan hanya sesuatu yang sambil lalu dalam hidup ini, sehingga tidak hanya direnungkan saat diperlukan. Pemazmur mengajak agar kita selalu rindu akan firman Tuhan, menyimpan dan menjaganya dengan baik di dalam hati. Maka firman Tuhan itulah yang akan menuntun jalan hidup kita setiap hari. Bagaimana agar kita dapat tetap hidup dalam firman-Nya? Pertama, menyediakan waktu untuk membaca dan mempelajari firman Tuhan. Yang kedua, belajar untuk menghidupi atau mengingat setiap firman Tuhan yang telah kita renungkan. Ketiga, mempraktikkan firman Tuhan dalam langkah hidup setiap hari. Percayalah, kita akan dituntun dalam kebahagiaan oleh kuasa firman Tuhan, karena kita terus-menerus dibimbing oleh kebenaran firman Tuhan. Bagaimana Bapak Ibu dan Saudara, maukah kita mengalami kebahagiaan dalam firman Tuhan? Mari kita merenungkan. Bapak Ibu dan Saudara, setiap kita rindu ingin hidup bahagia. Tahukah Bapak Ibu dan Saudara, kunci untuk menjadi bahagia bukan uang, harta, kekayaan, kedudukan, atau posisi di dunia ini, tetapi di dalam hidup yang dibimbing oleh kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Kudus Sang Firman yang hidup, kami rindu hidup bahagia. Oleh sebab itu Tuhan, bawalah setiap kami dalam kebahagiaan firman-Mu setiap hari. Mampukanlah setiap kami dapat menyimpan, menjaga firman Tuhan dalam hati kami, bahkan juga kami dimampukan untuk melakukannya, mempraktekkannya dalam hidup kami setiap hari. Tolong kami ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa.
Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara, hari ini saya ingin mengajak kita semua menelusuri jalan hidup menuju kebahagiaan sejati. Melalui hidup menurut dan mengikuti tuntunan kebenaran firman Tuhan, niscaya kita akan sampai pada kebahagiaan yang kita dambakan, yaitu kebahagiaan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Tuhan menolong dan memberkati kita semua. Amin.